Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pertemuan kedua dalam mata kuliah hukum acara pengadilan agama. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang asas-asas dari hukum acara pengadilan agama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari hukum acara pengadilan agama. Hukum acara pengadilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Artinya hukum acara peradilan agama itu adalah peraturan-peraturan yang mengatur ya bagaimana cara beracara di pengadilan agama. Bagaimana hakim bertindak, bagaimana para para orang-orang yang mengajukan gugatan dan lain sebagainya, prosesnya seperti apa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan langsung menuju kepada asas-asas hukum acara pengadilan agama. Yang pertama adalah asas personalitas Islam, di mana asas personalitas Islam ini maksudnya adalah asas personalitas keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Artinya pada saat terjadinya hubungan hukum itu mereka atau para para pihak dalam keadaan memeluk agama Islam dan perkara-perkara yang diajukan juga harus berdasarkan hukum Islam. Seperti contohnya di dalam perkawinan. Suatu ketika ada seorang laki-laki dan perempuan menikah. Nah, kedua-duanya dalam keadaan beragama Islam pada saat itu. Ya, pada saat itu. Maka itu bisa untuk diajukan di pengadilan agama jika nanti di kemudian hari ada sengketa. Ya. Yang menjadi patokan adalah keislaman kedua belah pihak pada saat terjadinya hubungan hukum. Kalau seumpama dalam perjalanannya salah seorang atau salah satunya itu keluar dari agama Islam, maka tetap bisa diajukan di pengadilan agama. Karena yang menjadi patokan adalah ketika adanya hubungan hukum. Ya. Dan perkaranya juga adalah perkara yang ada di dalam hukum Islam. Dalam contohnya seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Asas yang kedua adalah bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Artinya benar-benar netral, benar-benar bebas dari tekanan siapapun dan hakim memiliki kewenangannya penuh di dalam memutuskan hukum. Nya adalah hakim bersifat menunggu. Artinya tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersiap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Jadi ya hakim menunggu adanya tuntutan. Ya, kalau tidak ada yang menuntut, tidak ada yang berperkara, ya sudah hakim menunggu saja. Dan ini saling berkaitan ya. Hakim bersifat pasif. Artinya
pasif di sini adalah hakim tidak memperluas pokok sengketa. Kalau seumpama kedua belah pihak bersepakat di dalam masa persidangan itu untuk berdamai, ya sudah selesai. Hakim tidak kemudian memperluas pokok sengketa, kemudian tidak kemudian mencari-cari kesalahan dari salah satu pihak sehingga perkaranya tetap berlanjut, tapi hakim bersifat pasif. Kemudian selanjutnya terbukanya persidangan sehingga persidangan ini terbuka untuk umum dan setiap orang itu diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Jadi terbuka, tidak tertutup. Makanya nanti di persidangan itu nanti ada kursi-kursi bagi orang-orang yang ingin menyaksikan proses persidangan. Selanjutnya adalah mendengar kedua belah pihak. Artinya di dalam hukum acara perdata pengadilan agama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, itu hakim harus netral. Karena nanti akan berpengaruh kepada putusan. Ya. Kemudian, yang ketujuh, harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ya. Apa dalilnya? Apa alasannya sehingga ini diputuskan? Alasan-alasan tersebut adalah argumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Karena kalau hakim memutus tidak berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar argumentasi, maka masyarakat akan menganggap hakim tersebut subjektif dan tidak kompeten di dalam memutus. Dan itu juga akan mempunyai dampak terhadap wibawa dari hakim tersebut. Pihak serta biaya materi. Jadi nanti ada biaya kepaniteraan, biaya panggilan, kan dipanggil dengan layak. Kalau tidak bisa dipanggil secara langsung, nanti bisa diumumkan di surat kabar, di radio-radio, dan itu kan butuh biaya. Ya. Juga ada biaya jika salah seorang pihak atau masing-masing pihak meminta bantuan seorang pengacara, maka harus dikeluarkan biaya tergantung kesepakatan dengan pengacara tersebut. 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi biasanya sekitar 6 jutaan. Ya. Nah, bagi mereka yang tidak bisa atau tidak mampu membayar, maka bisa untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma. Ya, itu biasanya nanti masuk ke LKBH, masuk ke bantuan hukum yang mensyaratkan adanya surat keterangan tidak mampu. Memakai jasa pengacara dan sebagainya. Bahkan kalau datang langsung itu biayanya lebih murah daripada memakai jasa pengacara, ya, atau kuasanya. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksudnya adalah sederhana. Acara di pengadilan itu jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Biasanya sederhana itu nanti ada informasi di setiap pengadilan itu cara beracara di pengadilan agama. Ya. Cepat. Ya, cepat.
Karena apa? Karena kalau lambat atau tertunda-tunda nanti akan berdampak kepada apa namanya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan itu sendiri. Dan juga Mahkamah Agung juga memberikan deadline kepada masing-masing pengadilan untuk eh, memproses secara cepat, batasan waktunya agar perkara-perkara itu tidak bertumpuk-tumpuk. Dan biaya ringan, transparansi pembiayaan itu juga bisa dilihat di apa namanya, di pengadilan-pengadilan itu ada di situ. Oke, begitu ya.